iso ngene to ora. Ini loh Jos. Jos itu singkatan jadi orang sukses. Josnya harus 2 kali. Kenapa? Ya karena 2 itu angka yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut Mas. Ini sama operator ini. Oh, guri kono modelnya. Lagi iki roh operator nang guri. Biasanya nang pinggir kene ngono. Ini perkenalkan ya, nama saya Pak Dokter ya Mas ya, bukan dokter. Dokter sama dokter itu bedanya hanya tipis. Kalau dokter uangnya banyak, kalau dokter yang duit-duit gitu. Dr. Haji Muhammad Zainal Arifin, tempat tanggal lahir saya Bojonegoro 15 Juni 78. Ini alamat saya Deru Sumberjo Bojonegoro. Luweh desa apa Sugih Waras. Ya, terima kasih Bu Ribut ya. Ya karena meskipun panas seperti ini, ya inilah gambaran kita. Kalau tadi saya di Rumah Sakit Umum Sumberjo sejuk, berarti dosa kita nggak begitu banyak. Oke, ini rodok panas berarti ya dosa rodok akeh. Malah banyak. Ya. Ini Bapak Ibu ya, saya penasihat GP Ansor Bojonegoro, Dewan Pakar Terbunuh dan LP Ma'arif. Pangkat saya pembina tingkat 1 4A. Kemudian jabatan saya itu di Kemenak itu Kepala Seksi Bimas Islam, Bimbingan Masyarakat Islam. Itu sing nangani kepala-kepala kawas sak Bojonegoro. Penghulu-penghulu sak Bojonegoro. Terus kemudian penyuluh-penyuluh sak Bojonegoro. Dan yang ngetokno buku nikah sak Bojonegoro itu saya. Saya juga punya kosongan buku nikah 1200 Mas. Sing minat lah kira-kira nek dokter anyaran mamane. Nanggone sampean Pak, saya butuh pengayoman saja. Saya hanya butuh pengayoman karena saya bisa nyari uang sendiri, rumah punya sendiri, terus hanya minta pengayoman ke jenengan, mau atau tidak? Tertawa Bu. Ini tertawa itu adalah bagian dari temannya setan. Langsung saja disingkat, tidak Pak, saya setia pada istri saya, harus seperti itu. Nah, gitu ya. Karena biasanya Mas, kalau jenengan di mana? Puskesmas mana? Oh, Gondang. Berarti kancane anik Gondang. Oh iya. Bolo Bu, bolo. Tenang ya. Boloku kan akeh. Enggak, saya enggak punya bestie. Nanti saya ceritakan. Ya, itu bestie versi yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nomor HP saya, silakan dicatat. Ini 24 jam aman. Sampai semuanya masalah curhat aman kalau saya. Karena kalau malam itu biasanya jawabannya agak tegas. Itu berarti yang jawab istri saya. Kalau jam kantor seperti ini ya santai. Apalagi kok profilnya Rodo Ayu itu tak balesi terus biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Pak, saya dulu di FI Gresik karena ibu dan bapak saya dulu guru agama di Gresik. Bapak saya di sini, ibu saya di Gresik. Kemudian saya SMP negeri, kemudian SMA negeri, S1 saya di UNESA, jurusan olahraga. Nek wong jurusan syariah agama tapi nonggone Kemenak kan biasa tuh Pak. Tapi nek jurusan olahraga nang Kemenak itu luar biasa. Ini kan memuji diri saya sendiri maksudnya. Kemudian S2 saya, S1 saya yang kedua di IKIP Bojonegoro, jurusan bahasa Inggris. Biar agak lebih keren lah, nek ditanya jurusan apa Pak? Bahasa Inggris sama olahraga, urunan kan begitu. Kemudian S2 saya di Jombang, jurusan psikologi agama. Psikologi agama itu meh mirip dukun lah, cara ini mirip dukun. Jadi saya tahu jenengan makan sambil memandang saya tahu di dalam hatinya bagaimana. Sudah, saya tahu Bu seperti itu. Jenengan mana? Dari mana? Iya. Oh tonggo, ini loh Bu, bedanya jenengan yang di sini sama yang di sini. Nek nok ini tiga kotak mesti mbok pangan, benar itu. Nek nok ini orang ngarah, Bu Dokter orang ngarah wani mangan. Bapak Ibu yang saya hormati, istri saya 3 Pak, anaknya tapi 3 anaknya. Yang pertama anak saya masih kuliah di Farmasi Brawijaya, di
sana Pak, itu alumni Pondok Pesantren Tabak Beras. Anak saya yang kedua di MAN 2 Kota Malang, jurusan apa itu, kelas Olimpiade, kelas 10. Dulu dari SMP Aromat mutasi ke sana, saya geser ke sana. Anak saya yang ketiga Ken Gani Arifin. Nah ini kan jelas Pak, jelas nasabnya. Wedok ya Arifin, lanang ya Arifin, lanang nah ya Arifin. Mare jenengku Muhammad Zainal Arifin. Tapi saya nggak tahu Pak, itu anak saya tenan tora ya nggak tahu. Sing roh kan Bu Ani. Tak tahu ikan jurang aran aku ta Pak, kan ngono yo ta. Sing roh kan Bu Ani, ya anake sapa kan coba Bu Ani. Tapi saya percaya kan itu. Saya percaya. Aja mbok foto mbok kene bojoku Bu. Foto mbok kene bojoku blabrak sampean. Saya berani di sini Bapak Ibu karena tidak ada istri saya. Enek bojoku orang arah wani nyekel mik koyo ngene iki. Soale sing kulino nyekel mik ya malah bojoku Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut Mas. Lanjut Mas. Nah ini keluarga sakinah. Sopo sing gak pengen duwe keluarga sakinah? Keluarga yang tenang, yang bahagia, yang pokoknya selamat dunia akhirat. Sopo sing gak seneng? Ya. Sampean seneng ora Bu? Sakinah. Kena apa? Bahagia. Sampean seneng ora Mas? Salah nek manggon ngarep bedan. Aku ora ngarah to mlaku rono, mesti sing nang ngarep sing tak takoni. Iya Mas, seneng sakinah. Sakinah. Apa usahanya sudah sakinah? Ya. Di itu Mbak, dilanjut yang buat saya ketua BP4 itu sudah 2 tahun. Tahun yang pertama tahun kemarin itu perceraian di Bojonegoro itu sebanyak 2.600 sing pegatan. Nomor 2 sak Jawa Timur. Podo karo Dinas Kesehatan nomor 2. Podo nomor loro nih. Akeh sing pegatan maksudnya Bapak Ibu ya. ASN itu meliputi P3K dan PNS. Kuwi sing pegatan pada tahun kemarin itu sebanyak 125 orang. Tahun ini sebanyak 58 orang. Kalau menurut Undang-Undang ASN, pokoknya hukuman berat itu hanya 2. 1, nek sing lanang duwe bojo loro, nek sing wedok dadi istri kedua. Kuwi hukuman yang paling berat. Ya, sing lain-lain bisa diatur lah Pak Pri ya. Bisa diatur, tenang saja. Makanya kenapa dihadirkan Pak Pri di sini? Nek masalah bisa diatur. Sing ora kena diatur kuwi Pancasila tok, ora kena diubah. Liyane bisa diatur. Aspek yang relevan Bapak Ibu dari 58 itu, ini apa itu catatan saya selama Januari sampai Oktober. Ternyata wong sing pegatan wis pasti punya selingkuhan. Nek gak sing lanang duwe selingkuhan, sing wedok duwe selingkuhan. Lah kok wedok keren duwe selingkuhan Pak? Apa ya enek akeh? Akeh Pak, gitu gak enek. Malah saiki wedok tok kok sing gugat nang gone pengadilan. Wedok tok rata-rata. Yang laki-laki kalau tidak mempan Pak, lewat pengacara. Pengacara cukup bayar 4 juta, sampean kan bayaran akeh ta Bapak Ibu. Bayar pengacara 4 juta, rong wulan tak jamin metu surat cerainya. Sampean gak wis aman, wis iso duwe bojone. Pengacara Pak, 4 juta kurang regane. 4 juta. Ya, saya bisa menyalurkan ke sana, bisa saya. Ikan saya BP4 Pak, ya kudu tak nasihati sih. Lihat, dari 58 itu Pak, apakah Pak Zainal punya nomor HP-nya semua? Punya saya Pak. Punya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan punya, karena data saya harus lengkap. Yang kemarin 125 lengkap juga. Yang 2.600 kemarin ya lengkap. Apalagi yang nilainya itu 70 ke atas. Itu wajib saya data semuanya. Kemudian saudara-saudara, yang perlu saya sampaikan di sini adalah memang tidak mudah membangun sebuah rumah tangga. Di beberapa negara, bahkan di kota-kota besar, itu sudah tidak diperlukan adanya suami. Istri juga tidak diperlukan. Kenapa kok seperti itu?
karena beli boneka iso. Memang benar laki-laki itu boleh menikah lebih dari satu, boleh. Tapi kita terikat dengan undang-undang ASN, tidak boleh. Karena dari yang jenengan nikahi, misalkan yang laki-laki ya, saya yakin jenengan tidak bisa adil. Tidak bisa. Oke, adil di dalam materi. Sitoke ditukokno Innova, sitoke ditukokno ora sitoke Innova, sitoke Ayla. Imbang kan? Beda ya? Beda. Sitoke ditukokno Sigra, sitoke ditukokno Ayla. Udah ya, imbang. Seperti itu bisa. Gaji juga sama. DKI oleh bayaran 10 juta, sitoke DKI 5 juta, sitoke DKI 5 juta, bisa imbang. Tetapi dari itu semua, secara perasaan tidak mungkin bisa adil. Itu manusia. Bahkan sudah dicontohkan Rasulullah, saudara-saudara. Rasulullah itu tidak pernah nikah lagi sebelum istri pertamanya wafat. Mulane nek sing lanang-lanang pengen duwe bojo neh, sing wedok segera didoakan cepat mati. Apa lagi oleh kuwi sunah Rasul. Ora kok. Sunah Rasul ya. Setelah Siti Khadijah wafat baru menikahi Siti Aisyah. Setelah itu sampai 12 istri-istrinya yang lain. Dan ketika menikahi Siti Aisyah dengan 12 istri-istrinya yang lain, Rasulullah tidak pernah menetap di rumah, tapi iktikaf di masjid. Itu Rasulullah. Dalam rangka apa? Memberi contoh kepada umatnya nanti. Demikian pula dengan kita. Demikian pula dengan kita. Wajib meniru perilaku dan teladan dari Rasulullah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kenapa kok saya bilang begini? Dari 58 itu Bapak Ibu ada yang cerita. Karena kalau ketemu dengan saya wajib cerita dengan jujur. Yang perempuan cerita, Pak, saya itu ingin mengajukan cerai. Boleh tak perempuan mengajukan cerai? Boleh. Boleh. Ya. Kenapa? Karena sudah diperlakukan tidak adil, sudah ada perselingkuhan oleh suaminya dan lain-lain. Silakan buat narasi seperti itu. Boleh mengajukan cerai. Asalkan diizinkan oleh PPK yang tinggi di Bojonegoro, yaitu Pak PJ Bupati. Dan Pak PJ Bupati tidak mungkin mengizinkan tanpa persetujuan dari Ibu Kepala Dinas. Dan Ibu Kepala Dinas gak mungkin berani memberikan rekomendasi tanpa ada tanda tangan saya dulu. Kira-kira di sing paling penting Bapak Ibu. Podo penting nih, ya toh. Podo penting nih. BP4 yo penting. Sampai paling lagi krungu saiki to Pak, BP4 model kaya ngene kuwi. Ya toh. BP4 itu tidak sama dengan badan-badan yang lain. DKI anggaran enek duwike berjalan, tidak. BP4 itu tidak ada anggarannya sama sekali. Maka saya berterima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Kepala Dinas ini. Ya. Ini yang pertama kali dinas di Bojonegoro mengadakan kegiatan seperti ini. Kepala Dinas Pendidikan belum. Padahal juara 1. Juara 1. Ya. Di Dinas Kesehatan, alhamdulillah Bu, ini di puskesmas pusat nggak ada di data saya. Kecuali puskesmas Pembaru, ada sih puskesmas Pembaru. Ya. Saya hafal sudah. Oh besok puskesmas Pembaru ada. Tetapi yang mau banyak. Karena saya yakin di sini sudah ada yang pisah rumah bertahun-tahun. Eneng kira-kira. Delok potongan ini ya enek kira-kira. Biasanya wongnya maskeran Bu biasanya. Kudungi rumahnya apa biasanya? Kuning biasanya. Bapak Ibu yang saya hormati, rumah tangga itu tidak level 1 kudu ini, level kedua kudu enggak. Rumah tangga itu sampai jenengan ijab kabul pertama sampai somben itu rumah tangga. Dan di dalamnya tidak mungkin tidak pernah ada masalah, pasti ada masalah.
Bagaimana kita pertahankan seperti itu? Kita yakin saja bahwa kita mempertahankan rumah tangga dalam rangka mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapat pahala dari sana. Yang kedua, kita mendapat kesabaran dari sana, juga mendapat pahala. Karena semua pasti mengalami problematika. Dan yang paling baku di lingkungan ASN ada 3. 1, karena perselingkuhan. Nek Debian kok rapate enek perselingkuhan, Pak? Iya, Debian rapate konangan. Aslinya ya kayak. Cuma Debian tidak ada perceraian, jarang perceraian karena orde baru. Ya. Bayarannya saiki Debian. Jadi kena nggo nyukupi bojone karo anake wis cukup, ora kakek istilah. Nek saiki bayarannya akeh-akeh. Ya. Nek Debian perawat ora oleh buka praktek mandiri, saiki oleh. Kan dulu seperti itu. Ya oleh Debian. Padha wae. Debian kan rada akeh wong sing kopiahan, saiki kan arang lho Bang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama itu ya jelas karena perselingkuhan. Itu data di kami. Tidak karena motif ekonomi, tidak. Ekonominya bagus-bagus saja, luar biasa, bahkan lebih ekonominya. Kemudian itu karena komunikasi dalam hubungan yang cenderung pasif dan kurang terbuka. Ketika sudah ada deadlock seperti itu, yang menjalin hubungan rumah tangga ini rata-rata tidak pernah berkomunikasi. Ya, karena sudah blokir rai, saling memblokir. Ada yang sudah saling memblokir suaminya, istrinya segera dibuka. Blokir gak tembang tapi blokir. Karena mungkin mau ngomong langsung itu gak bisa, harus lewat HP karena kita sudah tergantung dengan alat komunikasi itu. Ya, mungkin permintaan maaf bisa lewat HP. Ya. Ojo kok titik kok blokir, malah Pak Aniki opo blokir ae. Jangan seperti itu. Ya, itu cenderung kurang pasif dan kurang terbuka dalam berkomunikasi. Yang kedua, kepuasan emosional dan fisik terhadap pasangannya tidak diperhatikan. Ya, sudah luntur. Ya. Karena maunya seperti kata Bu Kepala Dinas tadi, orang laki-laki pengen bojone ayu tapi ra usah bondo. Ya, termasuk saya, Bapak Ibu. Ya, termasuk saya. Makanya saya dimanapun aman karena saya gak begitu seneng bondo. Biasanya laki-laki yang punya selingkuhan atau punya wanita lain itu biasanya royal. Hati-hati nih duwe bojo sing royal atau duwe akeh. Karena saya tidak begitu punya duit maka aman saya. Munggono duwe akeh ya paling padha wae. Paling loh ya, saya kan hanya ngomong paling. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa saya ngomong paling seperti itu? Karena yang hadir di sini, saya maupun yang ada di depan tidak tahu apa yang akan terjadi pada nantinya, tidak tahu kita. Siapa yang bisa menjamin jenengan tidak ada masalah dengan suaminya sampai tingkat yang tidak bisa dikomunikasikan, sampai saling gugat-menggugat di pengadilan, itu juga tidak bagus. Maka yang kita upayakan adalah kita selalu berdoa, karena salah satu ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kedua-duanya, harus sama, saling. Karena rumah tangga itu saling memberi dan menerima, saling membutuhkan. Kalau ke salah satunya atau kedua-duanya tidak podo butoy, tidak mungkin itu bisa tercapai. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada 3 slide dari saya, ini masih 1 lembar. Kalau saya baca kira-kira jam 8 malam baru selesai. Tapi ganjarannya akeh. Sedilu ganjarannya rapate akeh milih ndi, tapi yang segera pulang. Bu, sampean pendek tapi masuk milih tora. Pendek tapi masuk daripada panjang tapi gak masuk-masuk. Salahin nang ngarep ya. Gak milih kabeh. Milih panjang tapi masuk. Nah, cerdas berarti sampean Bu.
Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang ketiga adalah lingkungan sosial dan pengaruh teman. Ini penting. Maka yang disampaikan Bu Dokter atau Bu Kepala Dinas tadi benar. Nek wis ndelok kancane duwe selingkuhan, kuwi akan nular. Mulane nek bocah kok enek anak buah sampean buribut kok ketok duwe selingkuhan, segera dipindahkan ke undang sana. Kuwi marai nular kancane kalau duwe selingkuhan. Iya, ayo duit tapi kan begitu. Cenderung seperti itu. Aman. Terus melindungi. Dan terima kasih Bu Kepala Dinas itu membuka keran ini seperti ini. Terima kasih. Karena tidak semua kepala dinas seperti ini yang dilaporkan pasti baik-baik saja. Tidak ada Pak di dinas kami. Semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Ini dibuka kerannya ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Ya, lingkungan penting. Maka ketika ada salah satu kawan teman kita seperti itu, mohon saling mengingatkan. Kalau tidak bisa mengingatkan, disampaikan kepada yang lebih tinggi lagi, Ibu Kepala Puskesmas atau lebih tinggi lagi Ibu Kepala Dinas. Bukan melaporkan, tapi menyelamatkan teman kita. Karena ini akan merembet Pak, akan kemana-mana, pasti akan menular ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua, pihak suami tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada istri. Karena merasa istrinya sudah bekerja sendiri, maka suami rata-rata tidak mau memberikan uangnya kepada istrinya ya. Padahal aturannya uangnya istri itu adalah uangnya istri, uangnya suami itu adalah uangnya istri dan uangnya anak-anak. Nah untuk selingkuhan, untuk uang yang mana? Gak enek rumusnya. Dan yang dua selingkuhan juga boleh liane yang kuno, betul-betul obat kuno. Jadi rumusnya seperti itu Bapak Ibu. Meskipun istri jabatannya tinggi, gajinya lebih luas dan lebih bagus, tapi tanggung jawab suami adalah tetap memberikan nafkah kepada istrinya ya, baik secara materi maupun non materi ya, karena tanggung jawab itu ada pada suami. Istri nek duwe dhewe ya cepet dhewe rasa kok kena bojone ya. Tapi bojo saiki sing lanang kan pinter carane ya, pintere dikon mek gampang bangun omah dhewe kan ngono Pak. Akhirnya duitnya bojone entek, akhirnya tergantung kepada suaminya. Kan itu teorinya suami itu, pinter. Seperti saya, pinter. Ngono carane Pak, tak dudono sampean. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung Mas lagi ke bawah. Nah ini yang terakhir Pak. Ini pihak suami dan istri pisah rumah. Kek. Sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun pisah rumah. Maksudnya rumah bawah dan rumah atas. Eneng ngono iki ene sing teko model ngono kuwi. Sampeyan kok blok ngono kok guyan. Sajane kok blok kene Bu Dokter iki. Aku kok curiga. Sampai kadang lho Pak, bojone piket malam bendina yo ora ro. Sing wedok. Sampai pas duwe anak 1, 2, 3 sampai lagi konangan. Eneng ini kemeneng ketoke aman kene. Blok kene iki guyune nemen blok kene. Aman rumah sakit di kok model ngono. Puskesmas. Bubulan. Sumberjo ya. Ngene dhewe. Kawan ngurus aku nek Sumberjo. Repot aku urusane dawa kok nek Sumberjo. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ya pisah rumah ini wis banyak. Ya. Nunggu kadang anak nek wis lulus kuliah, wis wisuda. Kok lagi pendaftar. Tak enteni sih anake wis. Kok nek anake mulai bar kuliah yo ketoke apik. Ngumpulne sak omah nek, omah ngisor, omah dhuwur. Kuwi awal mulane mergo sampean gak tau mriksa HP-ne bojone. Mulane nek sing lanang turu nek bengi HP-ne segera diperiksa. Nek sing mencurigakan to gak?
Kok enek nomor anyar jenenge dokter sopo tapi lanang kuwi biasane kancane wedok. HP-nya wis teorine sih. Nek wis kuwi konangan nomere ganti loro. Layarnya dibuka. Layarnya kayak rada rame ya nah. Ngono. Nomere ganti loro. Nek wis kuwi konangan HP ini loro, khusus HP didelekno kantor. HP ini loro didelekno kantor, hubungi tok nek wayahno kantor. Nek omah wis aman, pura-pura alim koyo aku ngene iki. Wayah magrib ya salat. Ayo Bu, kita ke masjid jamaah sama-sama gayane koyo ustaz ngono. Tapi duwe HP loro. Duwe nomor loro, ada ternyata. Enek Pak semodel. Enek Pak. Karena semua yang saya sampaikan ini saya sudah mengantongi datanya atau sudah mengadukan kepada saya meskipun belum masuk secara resmi ke dinas. Karena jumlah di dinas saat ini masih tercatat 56. Data di kami sudah 58. Enek sing loro sing berat ngono. Sing siji sekretaris dinas, sing loro kabid. Apa karo aku. Tapi alhamdulillah orang dinas kesehatan. Alhamdulillah. Sing terakhir Pak, pihak suami melakukan KDRT. Tapi ini jarang. Sekarang yang melakukan KDRT itu rata-rata istri. Iki caritanku suami, tapi asli tak tulis istri aku ora mentok. Pengalaman gitu ya. Lah kok iso Pak istri KDRT? Iya, lah dia emang merebut HP-nya suami emang. Wes gak oleh wis aja ndelok HP-ku. HP-ku iki isine rena-rena, ya enek wong sing gak bener, enek wong sing bener. Tapi insyaallah nek nomah ketika sudah masuk rumah jadi orang bener semua. Karena sudah saya hapus untuk semua ini. Itu Pak, itu anak orang laki-laki ya. Alhamdulillah saya bisa cerita seperti karena banyak yang mengadukan ke saya bukan karena pengalaman saya. Bukan bodoh pengalaman kuwi bisa ngomong ngono yo Pak. Aku ki wong jujur. Wajah-wajah seperti saya ini loh Bapak Ibu, wajah-wajah yang jujur. Ra percaya ya wis, ra masalah. Kali sing ra percaya wong model ngedel ini kita, Bu. Nek sing wong model sik nom-nom ini percaya insyaallah karang. Bapak Ibu yang saya hormati, itu ya KDRT itu hampir sekarang tidak ada. Tapi yang banyak melakukan KDRT itu yang perempuan. Satu, merebut HP suaminya. Yang kedua, selalu bercerita kepada suaminya tentang keberhasilan temannya yang dibelikan barang-barang mewah oleh suaminya. Nah, ini termasuk KDRT. Manglo, bukae ditukokno gelang, ditukokno kalung, ditukokno tas, ditukokno sepatu. Lagi mulai mergawe sampean cerita ngono tak wis KDRT. KDRT gaya baru. Lanjut ke yang tadi Mas, materi yang tadi Mas. Kok urung terima kasih iki. Wis jam 2:30 jadi. Dah mati alhamdulillah. Jadi cukup sekian ya. Oh, makan nih. Ini Bapak Ibu ya. Ini untuk membahas langkah-langkah menuju keluarga yang sakinah. Itu tadi latar belakangnya. Satu, karena banyak yang bercerai, banyak yang tidak harmonis. Akhirnya jumlah pernikahan di Bojonegoro ini pada tahun 2024 ini menurun. Itu ya adzan ya. Ya, semuanya sudah tahu kalau itu adzan toh? Oh, wis kok adzan. Nek wis roh berarti saya lanjutkan, enggak apa-apa. Ya, karena adzan itu sunnah, tapi sebenarnya nggak boleh saya omongkan. Kalau ini kan wajiban. Ya, kewajiban ini dilanjutkan nggak apa-apa. Tidak harus adzan kudu mendek ngrungok adzan. Kono adzan, kono ne adzan, ngrungokno adzan. Piye jajale? Maksudnya tak wis sampeyan wis roh kuwi mung suarane adzan. Wis wis. Ora yo wis tak ngrungokno. Nek pengen ngrungokno kono, nek pengen rene ya ngrungokno kene kan ngono ta, Pak.
Hidup itu pilihan. Lah orang leh ngrungokno adzan sambil ngrungokno aku yo gak apa-apa. Sampeyan kupingi loro to. Sing kene bagian ngrungokno adzan aku. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut Mas, ben cepet bareng karo adzan bareng. Ciri-ciri sakinah ya, 1 takwa kepada Allah. 2 komunikasi yang baik, kasih sayang, kesabaran dan keadilan. Lanjut Mas. Ini ya tantangan era digital loh, karena penggunaan media sosial ini Pak yang paling penting. Rata-rata semuanya itu diawali dari media sosial, ya, dari media sosial, WA pribadi ataupun Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Ciri-ciri keluarga sakinah, angger mbok delok profile sak keluarga, ya termasuk ciri-ciri ini. Nah, jadi angger mbok delok kok tampil dhewe, sing wedok golek sing foto sing ayu dhewe ngene, sing lanang ngene dhewe-dhewe, kuwi ya termasuk ciri-ciri sing gak patek sakinah. Kuwi salah satu loh ya, kuwi hanya itu saja, profil itu saja. Karena apa? Terkadang selingkuhan yang lain itu gak mau nek di foto profil digawe profil. Gak sama-sama foto profil keluarga gini. Kaya duwe keluarga dhewe sing sakinah. Eneng Pak sing model. Lah foto sing piye? Fotone sing sampean dhewe wae. Nah, iki didelok fotone kancane dhewe-dhewe delok. Anjir kok foto dhewe golek sing paling ayu ya. Untungnya fotone kepala dinas kesehatan kok sak keluarga wong akeh ini. Anggir itu gak wis tak cek lah, cara cek. Anggir kok kepala dinas gawe foto dhewean sing sek nom, aku ra wani ngomong ngene. Are iso-iso ora dikon tanda tangan aku. Iya Pak, lanjut terus. Yang paling penting gue, nah ini yang membangun komunikasi sampai terakhir Pak, ayo terus. Nah, pembagian rumah tangga saling melengkapi. Yang paling penting pembagian ini, uangnya suami adalah uangnya dan anak. Uangnya istri adalah uangnya kata kuncinya gue. Podo karo koyo aku ini kalau kemenak duwe kata kuncine tobat, tenang saja saya ngomong bagaimana. Duwe kata kuncine tobat. Sampeyan kan ora duwe. Lanjut Mas. Nah ini peran ya pemimpin. Yang kedua, istri sebagai pendamping. Tidak ada istri itu sebagai pemimpin, tapi pemimpinnya adalah laki-laki dan istri itu sebagai pendamping. Apapun tinggi dan jabatannya istri tersebut sebagai pendamping, orang pengamping tapi pendamping. Peran anak itu lanjut Mas. Ini keluarga sakinah kok tulisan kok ini terus beriku sing gambarku ora ora. Nah ini ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah seperti ini. Ini Pak lu, sing lanang suka senyum gitu, sing wedok ya padha wae. Cuma tak takoni istri saya itu asli Madura. Jadi saya selalu diancam anjir kowe macam-macam tak sampai ngono Pak. Ya wedi. Itu Pak, itu ya. Ini anaknya juga banyak senyum itu contoh. Iki nek gak tak kei foto ngene, tak kei fotoku dhewe dadi masalah padha wae. Nek kene apa kok gawe foto dhewean. Ini Bapak Ibu ya, foto profilnya yang segera diganti. Karena itu ciri-ciri keluarga sakinah itu foto profilnya sak keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu kalau terlalu panjang ada Pak Pri. Nah, karena Pak Pri ini menyampaikan hak dan kewajiban. Sampai karena kok katik pegatan ora izin Pak Pri. Oh, hukumannya berat. Bisa dipecat dengan tidak hormat Pak Pri ya. Jenenge PTDH. Kayak Sambo niku PTDH. Pecat dengan tidak hormat.
Nek sing rada ringan-ringan bisa diatur lah Pak Bria, diselamatkan kawan-kawan pegawai. Sing paling berat gak iso ya siji nek wong lanang duwe bojo loro, sing wong wedok dadi bojo kedua. Nah, neng tora sing dadi bojo kedua. Saya kira cukup itu ya, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata-kata salah yang saya ataupun yang menyakiti panjenengan, semata-mata itu hanya ini loh Pak, mencairkan suasana sing panas gini. Saya diuji oleh itu, humas saya laki-laki, pokoknya nek nonggone sugih waras, nggone panas, wong-wong guyu, berarti saya termasuk berhasil. Hanya itu Pak. Tapi alhamdulillah Pak Aga sing guyu, yang guyu ya. Ya, itu langsung Pak, itu siaran langsung itu, YouTube itu. Ya. Itu siaran langsung untuk dilaporkan kepada Kepala Kemenak. Kata Kepala Kemenak ada di Jakarta. Tapi Kepala Kemenak disuruh ngomong keluarga Sakinah, gak wani Pak. Nek aku ora ngatasi Sakinah. Bu Parmi ini juga gak berani ini istrinya Kiai soalnya. Istrinya Kiai itu syaratnya harus punya lebih dari satu Kiai. Nek dokter cukup satu saja. Nek dua kok lagi konangan ya wis mbah karep dhewe nek wis. Saya kira itu ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.